Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan bagaimana kemarahan Great Elder Meng Tianzeng meledak setelah mengetahui Shihao diserahkan ke bangsa asing. Dia langsung keluar dari kultivasi tertutupnya dan mengejar rombongan bangsa asing yang membawa Shihao. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Imperial Pass, di dalam wilayah pegunungan, di depan istana raksasa. Punggungan gunung itu sangat besar, pohon-pohon kuno menjulang ke langit. Batu-batu raksasa diletakkan berantakan. Ini adalah tempat pengasingan Meng Tianzeng. Sejak dia datang ke sini, dia tidak lagi keluar. Lampu perunggu yang digantung di istana kuno terus berkedip-kedip. Itu sangat redup. Di dalam lampu perunggu itu, cahayanya bergoyang, cahaya api yang siap padam kapan saja, membuat seseorang sangat waspada. Itu karena ini adalah lampu jiwa Meng Tianzeng, bukan jenis artefak magis yang normal. Ini menunjukkan bahwa situasinya sangat buruk, bahwa dia saat ini berkeliaran di ambang hidup dan mati. Lampu jiwa perunggu ini cocok dengan aura tetua agung, mengungkapkan situasinya saat ini. Tetua hebat. Beberapa sosok berdiri di depan istana raksasa, ekspresi mereka sangat pucat, sangat terkejut. Situasi Great Elder saat ini sangat buruk, benar-benar tidak stabil. Bagaimana dia bisa keluar sekarang? Ini adalah kehendak ilahi dan tubuh spiritual yang dikirim oleh King Yi, Chang Gongyan, Kelinci Giok, dan lainnya. Mereka berdiri di sini, merasa sangat gugup. Hehe, ada seseorang yang mengeluarkan tawa samar. Itu sangat lembut, tetapi juga sangat menusuk telinga. Terlepas dari kelompok King Yi, ada tubuh asli makhluk lain yang berdiri di sini. Namun, orang-orang ini tidak terlalu cemas, malah tenang dan tenang, sangat santai. Di kejauhan, cahaya ilahi bersinar. Banyak sosok muncul, bergabung dengan kehendak ilahi dan tubuh spiritual itu. Semut bertanduk surgawi dan tubuh asli lainnya tiba, mendarat di sini. Keluar dari jalan. King Yi melepaskan teriakan ringan. Dia yang biasanya lembut dan pemarah sekarang sangat marah, karena dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang tenang dan tidak tergesa-gesa adalah orang-orang keluarga Jin. Ketika kehendak ilahi dan tubuh spiritual datang, mereka sebenarnya dihentikan belum lama ini. Orang-orang ini benar-benar dapat dianggap memiliki motif yang tak terduga, dengan sengaja menghentikan Kelinci Giok, King Yi, dan kehendak ilahi lainnya untuk mendekati tempat ini, tidak membiarkan mereka berjalan dalam jangkauan istana raksasa. Ini bisa dikatakan sebagai penghalang fatal, mencegah berita memasuki istana raksasa. Dari sini, King Yi, Kelinci Giok, dan yang lainnya tidak dapat mengubah kesimpulan Shihao untuk meninggalkan Imperial Pass. Jika bukan karena melihat lampu jiwa Great Elder terus berkedip, siap untuk keluar kapan saja, mereka bahkan mungkin mengambil tindakan, melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegat mereka. Sekarang, mereka tidak bertindak gegabah, tidak lagi menghalangi jalan, tetapi jenis ekspresi yang agak terkendali, tetapi juga yang membawa hiburan, masih sangat tidak sedap dipandang. Senior Meng dalam bahaya, aku menyarankan kamu semua untuk tidak mengganggunya. Kita harus membantunya menjaga hukum, kita tidak akan membiarkan gangguan apapun di sini. Seorang pria paruh baya berkata. Ini adalah kultivator hebat Self-Release Realm. Wajahnya membawa senyum lembut, tetapi tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampak sangat palsu. Pergi dari hadapanku. Jika kamu berani menghalangi jalan lagi, bahkan jika Jin Taijun melindungimu, kamu pasti akan terbunuh. Meskipun semut tanduk surgawi kecil, suaranya sangat tajam, matanya merah saat dia berteriak. Orang-orang keluarga Jin semuanya terguncang. Meskipun alam kultivasi mereka lebih tinggi dari semut ini, mereka merasa sedikit menahan rasa takut. Itu karena mereka mendengar bahwa ada 5 tentara tua yang melindungi semut bertanduk surgawi ini, bahwa mereka adalah tentara masa lalu ayahnya. Meskipun para prajurit tua itu tidak berada di Imperial Pass, masih berada di gua lembaga Dewa Surgawi, di masa depan, ada kemungkinan mereka akan pergi. Orang harus memahami bahwa keluarga Wang sebelumnya mengerahkan kekuatan besar untuk menangkap Shihao, tetapi mereka akhirnya diperlakukan dengan menyedihkan oleh para prajurit tua itu. Kami bertindak karena niat baik. Kami semua berharap Senior Meng berhasil melewati kesengsaraan ini, bertahan hidup, tetapi situasinya saat ini tidak terlalu bagus. Salah satu dari mereka berkata, pada saat ini, mereka tidak berani tertawa, karena sekelompok besar anak muda datang. Jika mereka terus mengenakan penampilan seperti itu, mereka mungkin akan menimbulkan kemarahan publik. Sekelompok anak muda berjalan di sekitar istana raksasa, semuanya gelisah. Mereka tidak bisa meminta tetua agung untuk keluar, apalagi, mereka mungkin menerima berita kematian yang menyedihkan, karena lampu perunggu itu semakin redup. Itu benar-benar akan keluar? Banyak orang menghela nafas panjang. Mungkin ini benar-benar kehendak surga, agar Huang mati. Sekarang, bahkan harapan terakhir telah hilang, apa yang tersisa untuk dilakukan? Itulah mengapa semua orang sudah tidak lagi berharap tetua agung untuk mengambil tindakan. Berhasil melewati bencana ini dengan aman sudah bisa dianggap sebagai kabar baik.
Shihao. Beberapa orang menundukkan kepala, merasakan gelombang ketidakberdayaan. King Yi, kelinci giok, dan mata orang lain bahkan lebih dari itu membawa air mata. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pada akhirnya, tingkat kultivasi mereka masih belum cukup tinggi. Jika mereka semua dekat dengan tingkat makhluk tertinggi, mereka kemudian dapat menantang orang-orang dari tingkat mereka, secara alami mampu menghentikan semua ini. Terlepas dari ini, jika mereka memiliki satu atau dua artefak abadi, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan Jin Taijun. Tidak baik. Great Sutuo melepaskan teriakan ringan, bahkan pewaris garis keturunan biksu kuno ini mengungkapkan ekspresi terkejut, kurang tenang dan sikapnya yang tidak bingung. Itu karena lampu jiwa di depan istana kuno padam dengan kilat, segera menjadi redup, nyala api tidak melompat-lompat lagi. Tetua Agung Meng Tianzeng benar-benar mati? Orang-orang di sini segera menjadi terpana, dan kemudian semua harapan berubah menjadi debu. Pakar hebat seperti ini akan mati seperti ini? Tidak ada yang berani percaya ini, mereka juga tidak bisa menerimanya. Tetua hebat. Sekelompok ahli merong. Senior Meng, bagaimana kamu bisa seperti ini? Banyak orang menangis dalam kesedihan. Ini terlalu tiba-tiba, dan terlalu tak terduga. Saat hujan deras, apakah ini yang terjadi? Semuanya terjadi bersama-sama. Mereka putus asa, tidak ada yang bisa menyelamatkan Shihao sekarang. Apalagi sekarang, sama sekali tidak ada waktu tersisa. Sudut bibir orang-orang keluarga Jin melengkung. Mereka tidak merasakan kesedihan apapun, hanya membawa keheranan. Selain dari ini juga ekspresi santai, merasa seperti gunung besar di pikiran mereka runtuh. Ada beberapa orang dari keluarga Wang di sini juga, mereka semua merasa lega dari beban. Itu karena keberadaan Meng Tianzeng terlalu menekan mereka. Meng Tianzeng sebelumnya berjuang masuk ke keluarga Wang, menyerang di tempat Shihao, bersaing dengan Immortal Wang, kedua belah pihak tidak akur. Sekarang dia meninggal seperti ini, orang-orang keluarga Wang akhirnya merasa seolah-olah awan gelap terpisah, memperlihatkan matahari di belakang mereka. Tetua hebat! Sekelompok anak muda berteriak, semuanya membawa kesedihan yang luar biasa. Sementara itu, ada orang di kejauhan yang mengungkapkan tawa lembut. Hehehe, ini adalah ekstremis dari keluarga Jin yang bergegas dari tembok kota. Sikap seperti ini benar-benar membuat seseorang merasa kesal, sangat marah. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka, apalagi menyembunyikannya dengan sangat baik, ekspresi mereka masih terlihat oleh orang lain. Ini segera menimbulkan semua kemarahan mereka. Tepat ketika seseorang hendak meletus, tiba-tiba, istana raksasa itu bergetar. Suara raksasa terdengar. Aura yang kuat menyebar. Terlebih lagi, lampu jiwa yang padam itu tiba-tiba meletus dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, bersinar seperti matahari. Ah, tetua hebat telah dihidupkan kembali. Dia tidak mati, dia masih hidup. Seseorang bersorak keras. Lampu jiwa itu cemerlang, benar-benar menjadi sangat menyilaukan setelah mati, mengungkapkan bahwa tetua agung tidak terpengaruh, bahwa tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Gerbang besar istana raksasa dibuka, gelombang fluktuasi tak terbatas mengalir keluar dari dalam. Banyak orang menggigil dalam hati, tidak mampu menahannya. Ini terutama terjadi dengan keluarga Jin dan orang-orang keluarga Wang, ekspresi mereka menjadi kaku. Orang-orang yang baru saja tertawa menjadi pucat, bahkan dengan semua gigi mereka yang gemeretak. Beberapa orang di bawah keluarga Jin jatuh lemah ke tanah, menggigil ketakutan, orang-orang keluarga Wang tidak lebih baik. Itu karena ketika fluktuasi jenis itu melanda, bahkan para kultivator hebat self-release realm tidak dapat menanggungnya. Selama proses ini, lampu jiwa itu berubah dari gemerlap menjadi redup, bersinar lagi, terus berkedip beberapa kali. Semua orang menggigil dalam hati. Semua orang tahu bahwa keadaan Great Elder sangat istimewa, sedikit tidak stabil, berfluktuasi dari lemah hingga sangat kuat. Kemudian, Meng Tianzeng muda berjalan keluar, masih mengenakan baju perang emas compang-camping, berlumuran darah, dia tidak mengganti perlengkapannya sejak kembali dari pertempuran Desolate Border. Tetua Agung, Shihao, dia, kelinci giok bulan menangis. Meng Tianzeng menghela nafas, berkata, aku tahu segalanya. Alasan mengapa dia bisa bangun justru karena ada emosi yang kuat di sekitar tempat ini, mempengaruhinya. Ini membuat Meng Tianzeng bangkit kembali dari keadaan kultivasi terdalam, merasakan segala sesuatu di dunia luar, muncul dengan marah. Meskipun dia terlihat tenang, semua orang bisa merasakan tekanan tingkat bencana. Bagaimana Tetua Agung bisa mengambil barang-barang dengan berbaring? Tetua Agung meninggalkan istana raksasa dengan satu langkah, tiba di depan semua orang. Ketika dia mendarat, tubuh semua orang dari keluarga Jin dan keluarga Wang sangat terguncang, semuanya ketakutan, ekspresi mereka sangat pucat. Mereka berbaring di tanah, menggigil, seolah-olah tidak ada satu tulang pun di tubuh mereka. Ini adalah kemarahan makhluk tertinggi, segera membuat langit dan bumi kehilangan warna, angin gila menyapu, kilat dan guntur bergemuruh, kilat terjalin, puing-puing beterbangan di mana-mana, gunung-gunung raksasa bergetar.
Jika bukan karena mereka berada di Imperial Pass, masih menahan sedikit, lava akan menyembur keluar dari tanah, gunung dan lembah bahkan pecah. Meskipun demikian, orang-orang Jin dan keluarga Wang masih tidak bisa menahannya. Mereka yang sebelumnya tertawa dingin, menghentikan Qing Yi dan Chang Gongyan, segera terlebih lagi langsung meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi genangan darah, langsung kehilangan nyawa mereka. Sebaliknya, anak-anak tidak terpengaruh, tidak peduli seberapa gila aura makhluk tertinggi, betapa marahnya Tetua Agung, mereka masih tidak dirugikan sedikit pun. Itu karena Tetua Agung melepaskan cahaya lembut, mengelilingi mereka semua, melindungi mereka di dalam. Segera setelah itu, Tetua Agung mengambil langkah lain, melintasi siapa yang tahu berapa puluh ribu li, langsung muncul di depan tembok kota khusus itu, tiba di tempat kejadian. Ini, Senior Meng. Seseorang berteriak. Semua orang tahu hubungan antara Meng Tianzheng dan Huang, juga mengetahui bahwa belum lama ini, dia memasuki tingkat pemahaman Dao terdalam, menjadi tidak aktif. Mereka tidak pernah mengira dia akan bangun secepat ini, karena terkejut. Ekspresi semua orang dari keluarga Jin berubah. Sementara itu, keluarga Wang, keluarga Du dan yang lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu bahwa Tetua Agung pasti marah. Kemarahan makhluk tertinggi akan menghasilkan mayat selama 10.000 li, darah mengalir seperti sungai. Mungkin keluarga Jin mungkin dalam masalah. Meng Tianzheng saat ini berada di tahun-tahun emasnya, mengesankan dan heroik, mendominasi dan menakutkan. Armor emas yang rusak membawa darah merah tua, rambut hitamnya berserakan di belakangnya, sangat menakutkan. Cahaya ilahi di matanya berkilauan, segera melihat inti pedang abadi ditusuk ke tanah. Alisnya yang tajam langsung berdiri tegak. Dengan mengangkat tangannya, inti pedang ditarik dari tanah, muncul di tangannya dengan suara kiang, digenggam dengan kuat di tangannya. Ekspresi semua orang berubah. Makhluk tertinggi marah, menarik inti pedang, menjulang di sana. Apakah dia akan melakukan pembantaian besar-besaran di sini? Meng Tianzheng memegang inti pedang abadi, niat membunuh meluap ke langit. Armor emas rusak bernoda darah mengeluarkan suara kengkiang. Dia seperti gunung besar Dao abadi saat dia berdiri di sana. Tidak ada yang bisa berdiri di dekat gerbang kota, semuanya berbaring. Ini disebabkan oleh murka makhluk tertinggi, tekanan mengerikan yang dia lepaskan, membuat semua orang gemetar. Seberkas cahaya jernih mengalir keluar, seolah-olah seorang abadi perang bergegas ke surga. Dengan inti pedang di tangan, Meng Tianzheng melompat, tiba di tembok kota, membawa niat membunuh sedingin es yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya seperti tungku abadi-abadi emas, meletus dengan kecemerlangan yang menembus kosmos, memenuhi langit dan bumi, cahaya agung menyilaukan. Meng Tianzheng. Meskipun ada formasi kuat yang melindungi tembok kota, menghalangi kekuatan ini, banyak orang sudah lama merasakan aura familiar itu. Itu karena itu terlalu kuat. Meskipun demikian, masih ada sekelompok makhluk yang gemetar, ekspresi mereka menyedihkan. Teriakan alarm datang dari wanita tua di sisi Jin Taijun. Begitu dia berbicara, seluruh tubuhnya terbang ke udara, terbelah menjadi beberapa bagian, dan kemudian meledak. Ini disebabkan oleh gelombang aura. Meng Tianzheng tidak bergerak, hanya melihat ke atas, tetapi tubuhnya langsung meledak. Ini adalah kekuatan di puncak Daofana, tidak mungkin untuk ditandingi. Ekspresi orang-orang di sisi Jin Taijun semuanya berubah. Ada pria dan wanita, semuanya pelayan tua. Mereka ketakutan sampai ekstrim. Teman Dao Meng, apa artinya ini? Ekspresi Jin Taijun berubah lagi dan lagi. Dia dengan erat mencengkeram tongkat di tangannya, jari-jarinya menjadi agak pucat. Ini adalah hasil dari mencengkeramnya terlalu erat. Dia merasakan kemarahan sekaligus keterkejutan. Meng Tianzheng datang membawa kemarahan, ini adalah cara melepaskan pembantaian besar-besaran. Yang lain gemetar ketakutan. Suara Putong terdengar terus-menerus. Orang-orang keluarga Jin menanggung beban terberat dari serangan itu, semua di daerah itu jatuh dengan lemah ke tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Laki-laki jangkung dan lurus dalam baju perang membawa murka, serta niat membunuh yang tak ada habisnya, membuat jiwa semua orang gemetar, tubuh dan jiwa mereka akan runtuh. Pada saat itu, semua orang yang jatuh ke tanah batuk seteguk besar darah, ekspresi mereka putih pucat seperti kertas, menggigil tanpa sadar. Terlepas dari apakah itu para kultivator hebat self-release realm atau kultivator setengah baya dan lebih muda, mereka semua bergidik ketakutan, ketakutan dari inti mereka, tidak mampu menghasilkan kekuatan sedikitpun untuk melawan. Senior, orang-orang Du Family berteriak. Hong! Seketika mata tetua agung bergerak, semua orang dari keluarga Du dikirim terbang, tubuh mereka tertutup retakan, seteguk besar darah terbatuk. Mereka semua mulai gemetar sambil berbaring di tanah juga. Ini adalah kekuatan makhluk tertinggi, tatapan yang mampu menembus kehampaan, seolah-olah guntur tak berujung bergemuruh, kilat jatuh, terlalu menakutkan. Yang disebut pemimpin besar semuanya berbaring, tubuh mereka gemetar. Tetua Agung memegang inti pedang, berjalan ke depan, langsung mendekat.
Dengan setiap langkah, semua Imperial Pass tampaknya beresonansi, bergetar sebagai tanggapan, kekuatan dan momentumnya benar-benar mengerikan. Matanya sangat menyilaukan, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap ke depan. Meng Tianzeng, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sebaiknya tidak bertindak sembrono. Tubuh Jin Taijun melonjak dengan angin kencang, hukum alam Dao yang hebat melingkar. Kekacauan primal melonjak di sekelilingnya, sekarang waspada. Itu karena Meng Tianzeng datang langsung untuknya, kiprahnya mantap, matanya menakutkan ke titik di mana bahkan makhluk tertinggi seperti dia terguncang. Semua orang takut, terutama tingkat yang lebih tinggi dari keluarga Jin. Mereka semua terbaring di tanah, tertekan sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala, merasa seperti neraka akan segera pecah. Itu karena Meng Tianzeng datang langsung untuknya, kiprahnya mantap, matanya menakutkan ke titik di mana bahkan makhluk tertinggi seperti dia terguncang. Semua orang takut, terutama tingkat yang lebih tinggi dari keluarga Jin. Mereka semua terbaring di tanah, tertekan sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala, merasa seperti neraka akan segera pecah. Mereka tidak pernah menyangka tetua agung menjadi menakutkan seperti ini. Di bawah amarahnya, bahkan Jin Taijun pun tidak bisa melindungi mereka. Masing-masing dari mereka panik, khawatir bahwa tetua agung akan memusnahkan seluruh keluarga Jin mereka. Dong! Jin Taijun menggoyangkan tongkatnya, menatap tatapan Meng Tianzeng. Dia telah menyelesaikan persiapannya, tidak ragu-ragu untuk menghadapi pertempuran, merasa bahwa masalahnya besar kali ini. Dao saudara Meng, ada makhluk tak tertandingi yang berbicara, ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah membuka mulutnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Kiang! Meng Tianzeng masih terus maju, apalagi mengacungkan inti pedang di tangannya, langsung meretas ke depan, sangat menentukan, tanpa ragu atau ragu. Kamu, wajah Jin Taijun tiba-tiba berubah, tidak mengharapkan Meng Tianzeng menjadi langsung ini, tidak mengatakan sepatah kata pun, terlebih lagi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan apapun, hanya menebas. Pancaran dari pedang ini menyinari kubah langit, gemerlap seolah-olah aliran perak mengalir, cahaya pedang yang agung mengguncang alam semesta. Bahkan seseorang sekuat Jin Taijun merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, bulu-bulu halus berdiri. Dia dengan cepat mengangkat tongkatnya, dengan keras menghadapi ini. Itu karena ancaman pedang ini terlalu besar. Adapun yang lain, mereka bahkan lebih merasa keberanian mereka layu, merasa panik hingga ke jiwa mereka. Mereka semua jatuh, terus gemetar. Makhluk tertinggi mungkin membebani dunia, membuat tubuh dan jiwa mereka akan meledak. Meng Tianzeng hanya fokus di depannya. Jika bukan karena ini, jika bahkan seutas energi mengalir ke orang-orang itu, mereka tidak akan bisa bertahan. Tidak ada pemimpin klan tunggal di sekitarnya yang tidak gemetar ketakutan. Mereka merasa seperti daun dalam badai, kedinginan menyerang tubuh mereka, seluruh tubuh mengejang tak terkendali, tiba-tiba gemetar. Inti pedang itu seperti pelangi, membawa cahaya seperti sungai surgawi saat jatuh, kekuatan mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, seolah-olah sejarah itu sendiri sedang dibelah, memutuskan waktu. Angin astral melonjak ke seluruh tubuh Jin Taijun, rantai keteraturan ilahi menutupinya dengan rapat, melepaskan suara jeng-jeng, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Tongkat jalan di tangannya menghadap ke inti pedang, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya logam tersebar, simbol Dao besar di mana-mana, benar-benar mekar. Kemudian, tempat ini menjadi tidak jelas dan kabur, kekacauan utama melonjak, seolah-olah langit dan bumi diciptakan untuk pertama kalinya. Kemudian, suara retak haca terdengar. Tongkat jalan itu patah. Meskipun ada beberapa emas abadi di dalamnya, itu masih terpotong oleh inti pedang. Itu karena pedang ini terlalu tajam, kekuatan ilahi yang tak tertandingi, pancaran pedang yang mulia bahkan menindas matahari, terlalu cemerlang, tidak mungkin untuk ditandingi. Dada Jin Taijun meletus dengan darah, luka pedang mengerikan tertinggal, merobek tubuhnya, hampir memotongnya menjadi dua, memperlihatkan tulang putih yang dalam. Ini terlalu mengejutkan. Satu pedang dari Meng Tianzeng benar-benar bisa melukai Jin Taijun. Dari bahunya ke bawah ke perutnya, pedang ini menebas secara diagonal, pancaran pedang meninggalkan luka yang mengerikan, tunggul tulang sudah terbuka, darah tertinggi melonjak. Ekspresi semua orang berubah. Meng Tianzeng terlalu kuat, kekuatan ilahi tak terukur. Lupakan yang lain, bahkan mata makhluk yang tak tertandingi itu meledak dengan kecemerlangan. Sementara itu, murid Immortal Wang bahkan lebih berkontraksi, menatap pemandangan ini, wajahnya yang muda dan lembut menjadi sedikit lamban, lama terguncang. Dia sangat merasakan kekuatan Great Elder. Adapun yang lain berbaring di tanah, mereka semua gemetar. Bagi mereka, ini seperti kekuatan surga, mustahil untuk memperkirakan seberapa kuat pedang itu. Jin Taijun sudah terkemuka dan tidak dapat didekati di mata mereka, seperti gunung besar yang terlalu sulit untuk dilampaui, satu tatapan mampu menekan mereka, apalagi bertarung. Sementara itu, makhluk tertinggi ini diretas oleh satu tebasan dari Meng Tianzeng, hampir terpotong setengah secara diagonal dari bahu.
Alasan adegan ini adalah satu, karena kekuatan Meng Tianzeng yang tak tertandingi, yang kedua adalah karena inti pedang terlalu istimewa, tak terbendung. Selain itu, ia menghususkan diri dalam menyerap emas abadi, begitu tongkat berjalan patah, esensi emas abadi sepenuhnya disempurnakan menjadi inti pedang, sisanya berubah menjadi besi tua. Kemudian, begitu diretas, itu secara alami melukai Jin Taijun. Ini belum semuanya. Setelah Jin Taijun terluka, dia terus mundur, setengah tubuhnya berlumuran darah. Alur yang dalam tertinggal satu demi satu di bawah kakinya. Seseorang harus memahami bahwa ada formasi yang sangat hebat yang melindungi tempat ini, dindingnya kokoh, namun sekarang, seperti ini, membuktikan betapa menakutkannya kekuatan yang menabrak tubuhnya. Orang-orang keluarga Jin benar-benar ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dengan keduanya sebagai makhluk tertinggi, Jin Taijun tidak bisa memblokir Meng Tianzeng sama sekali, apalagi diretas oleh pedang sampai dia mundur. Wajah orang-orang ini tidak memiliki semua warna. Jika Meng Tianzeng menjadi gila, siapa di sini yang bisa bertahan? Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan memusnahkan 10 klan bukanlah masalah? Makhluk yang tak tertandingi juga tercengang, tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. Mata immortal Wang dalam, hanya dia yang masih agak tenang, seolah sedang merenung. Dia menatap punggung Great Elder, memperkirakan tingkat dan kondisi kultivasinya saat ini. Ini belum semuanya. Setelah Jin Taijun terus mundur, dia batuk seteguk darah lagi, baru kemudian dia menenangkan diri. Namun, tepat ketika keluarga Jin, keluarga Du, keluarga Wang, dan yang lainnya panik, Meng Tianzeng tidak menekan ke arah mereka, dia juga tidak memperhatikan Jin Taijun, malah masih mengambil langkah besar ke depan, tiba di tembok kota, menatap ke dalam. Gurun besar. Pasukan besar asing mundur seperti air pasang, hampir menghilang ke batas cakrawala. Meng Tianzeng menghilang dari tempat ini, kecepatannya terlalu cepat, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Kemudian, altar di depan gerbang kota bersinar, cahaya menyilaukan menggerakkan kubah langit. Segera setelah itu, Tetua Agung meninggalkan Imperial Pass, membantai jalan keluar sendirian. Dengan hanya satu pedang di tangan, dia membantai pasukan besar asing sendirian. Seseorang gemetar, berkata dengan kaget. Para pemimpin sebagian Xihao semua berseri-seri benar-benar berdarah panas. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua berteriak ketakutan. Layak menjadi Meng Tianzeng, keberanian tak tertandingi, aura melahap 10.000 li, berani membantai jalannya ke tentara asing yang hebat sendirian. Baru sekarang semua orang mengerti alasan tindakan Meng Tianzeng barusan. Meng Tianzeng mungkin membawa niat membunuh, ingin membunuh Jin Taijun, tapi itu bukan alasan utama, dia hanya menebas dengan pedang di sepanjang jalan. Alasan utamanya adalah karena dia ingin melihat di mana tentara asing berada, apakah mereka masih di sini. Pada saat itu, semua orang mengerti. Ini termasuk Jin Taijun, ekspresinya semakin menjadi hijau dan putih. Baru saja, Meng Tianzeng tidak benar-benar menatapnya, hanya meretas, ini seperti mengusir lalat, kan? Meng Tianzeng bertindak dengan pengabdian seperti itu, seolah-olah tidak ada orang lain di sini. Serangan biasa itu, menurut pendapat Jin Taijun, jelas merupakan pengalamannya yang paling mengerikan, semacam penghinaan. Yang lain semua terguncang, pada saat yang sama, ekspresi mereka aneh. Membunuh. Raungan Tetua Agung terdengar sekali lagi di gurun yang luas, auranya menelan 10.000 li, mengguncang gunung dan sungai. Setelah dia meninggalkan celah, tidak ada sedikit pun keraguan. Dia mengambil langkah besar untuk mengejar, mengacungkan inti pedang, merobek tentara asing, ingin menebas musuh. Energi pedang meluap ke langit, sangat cemerlang, menerangi alam semesta, juga menerangi hati banyak faksi pro-perang. Mereka semua melonjak dengan emosi, darah panas meletus. Ada ahli asing yang menakutkan yang menyerang, berkelahi dengannya di sana. Cahaya ilahi menutupi matahari, langit dalam kekacauan. Sebuah kereta perang hitam di daerah itu meledak, diretas oleh Meng Tianzeng dengan satu irisan. Fragmen logam hitam membuat langit runtuh, mengguncang gurun besar. Sosok yang menakutkan berjalan keluar, tampak seperti gunung iblis yang tak tertandingi, menghadap Meng Tianzeng. Pertempuran besar meletus. Inti pedang di tangan Meng Tianzeng melonjak dengan energi pedang, ribuan garis cahaya ilahi merobek langit, merobek gurun besar, pemandangan yang mengerikan hingga ekstrim. Keberadaan seperti penguasa iblis asing bertemu musuh secara langsung, kekuatan yang sama sangat tinggi, seperti tuan yang dibangkitkan tak tertandingi, melibatkan Meng Tianzeng. Energi pedang bergegas ke awan, pertempuran yang menentukan di puncak Daofana dilakukan. Tidak ada yang berharap Meng Tianzeng berani mengejar, meninggalkan Imperial Pass dengan pedang di tangan, menyerang langsung ke pasukan besar yang tak ada habisnya itu, menyerang dengan kuat, menyapu semua yang ada di depannya. Baru saja, ketika energi pedang pertama kali muncul, pancaran darah melonjak terus-menerus, kepala berjatuhan. Sejumlah besar kultivator asing dipenggal kepalanya oleh Meng Tianzeng, niat membunuh meluap ke surga.
Bahkan kereta perang kuno logam hitam Kaisar Klan yang kuat segera diretas oleh energi pedang, pecah, kereta logam terbelah berkeping-keping, terbang ke langit. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Lupakan orang-orang di Imperial Pass, bahkan beberapa tentara asing terkejut, tubuh mereka menjadi dingin. Sebenarnya ada seseorang yang berinisiatif untuk meninggalkan kota dan mengejar mereka. Orang harus memahami bahwa di masa lalu, pihak lain selalu bertindak sangat kuat, memulai pertempuran di Desolate Border, sementara Imperial Pass selalu yang menggunakan taktik bertahan. Namun hari ini, semuanya benar-benar berbeda. Membunuh. Di bawah langit, suara bermartabat terdengar keluar, seolah-olah guntur meletus di tempat ini. Garis demi garis cahaya merah kirmizi melonjak, bahkan lebih intens dari kilat. Ini berasal dari makhluk tertinggi klan Kaisar, mengaktifkan jenis metode leluhur yang sangat mendalam dan misterius. Dia mengacungkan tinjunya, bergegas ke Great Elder sambil melepaskan cahaya warna-warni merah dari bahu, siku, dan persendian lainnya, setiap bagian tubuhnya bergerak, niat membunuh mengalir keluar. Suara itu memekakkan telinga. Tinju makhluk tertinggi klan Kaisar ini sangat keras, semua orang di Imperial Pass terkejut. Seberapa menakutkan tinju ini? Itu terlalu cemerlang, bahkan lebih menyilaukan daripada matahari surgawi, meletus dengan cahaya di sini, memenuhi langit dan bumi. Itu menabrak sisi inti pedang, melepaskan suara nyaring yang menakutkan. Berapa banyak orang yang berani menghadapi inti pedang secara langsung? Namun, makhluk tertinggi klan Kaisar ini melakukannya. Inti tinju dan pedang bertabrakan, melepaskan gelombang gila, semua itu karena cahaya warna-warni yang menyala-nyala. Tentu saja, ini bukan hal yang paling menakutkan. Bagian yang paling mengerikan adalah bahwa di bahu ahli Kaisar Klan, cahaya warna-warni merah seperti magma dilepaskan dari sendi bahu dan sikunya. Cahaya berapi-api menutupi tetua agung, terus berubah bentuk, terkadang seperti mulut binatang buas raksasa, penuh dengan gigi ganas, terkadang seperti cahaya api yang meluap. Pada akhirnya, cahaya warna-warni merah bergabung bersama, membentuk tungku besar, megah dan kuno. Itu berwarna merah, membawa kilau logam dingin. Namun, ketika tutup tungku diangkat dari waktu ke waktu, cahaya api yang meluap terungkap, kekuatannya menakutkan. Tungku besar ini membesar, segera menabrak ke bawah, menekan ke arah tetua agung, kekuatannya menakutkan. Itu menelan esensi langit dan bumi, hukum Dao dari segala arah dilebur olehnya, diperintahkan untuk dikumpulkan untuk digunakan. Meng Tianzheng mengacungkan inti pedang, kemajuannya tak terbendung, tidak takut pada apapun. Sebuah pedang menebas tungku besar, energi pedang meletus seperti pelangi, sangat cemerlang, membuat percikan terbang kemana-mana. Imperial Pass, di tembok kota, mata makhluk yang tak tertandingi berkontraksi, menatap tungku besar berwarna merah menyala itu, sangat terkejut. Bahkan Immortal Wang tergerak, sulit untuk tenang. Itu karena dia mengenali asal-usul tungku besar itu. Tungku Raja Merah. Jin Taijun terkejut. Di masa lalu, dalam hal peringkat senjata ganas, tungku Raja Scarlet pasti peringkat atas sana. Ada desas-desus bahwa ketika Raja Abadi jatuh selama tahun-tahun terakhir Immortal kuno, darah mereka akhirnya disempurnakan oleh tungku ini. Sejak saat itu, tungku ini menjadi merah seluruhnya, yang dikenal sebagai tungku Raja Merah. Scarlet, ini mewakili apa yang dimakannya, yang sebelumnya membunuh raja, mengguncang dunia di bawah langit, terlalu ganas dan kuat. Tentu saja, senjata yang kuat juga terkait dengan yang menggunakannya. Bagaimanapun, setelah membuat Raja Abadi menumpahkan darah, akhirnya mewarnai tungku ini menjadi merah. Ini jelas merupakan hal yang sangat menakutkan, setan mungkin tak tertandingi. Kemudian, kuali ini tidak muncul lagi di sisi asing, tidak terlihat. Dikabarkan bahwa pemilik tungku Raja Merah menghilang setelah pertempuran itu. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dia meninggal, yang lain mengatakan bahwa dia bersembunyi, berharap untuk memurnikan esensi Raja Abadi, dari sini mengalami transformasi. Namun, keturunan dari garis keturunan itu memperoleh jenis kemampuan baru, yang secara bawaan memiliki jenis metode leluhur, mampu secara instan memadatkan tungku besar merah. Sementara itu, tungku ini tampaknya telah bergabung ke dalam tulang mereka, menjadi lebih kuat ketika kekuatan garis keturunan mereka meningkat, apalagi mampu menampilkan semua jenis transformasi. Ini bukan jenis, memanggil leluhur, melainkan menjadi jenis kemampuan ilahi yang aneh, diteruskan melalui fragmen jejak di dalam darah. Kaisar klan tertinggi yang ditampilkan, ini disebut kekuatan Scarlet King Furnasi secara alami tak tertandingi. Sebelumnya, ketika semua orang melihat gelombang panas yang bergolak dari atas pembukaan tungku, disertai dengan cahaya warna-warni merah, mereka semua berpikir bahwa itu adalah esensi cahaya yang berapi-api. Namun sekarang, mereka merasa seperti darah merah yang mendidih. Hong! Ketika Meng Tianzheng memaksa kembali tungku ini dengan tebasan, pancarannya menjadi lebih cemerlang. Sosok raksasa di belakang itu menjulang seperti gunung iblis, kedua tangan membentuk jejak, terus-menerus menghantam dinding tungku, membuatnya semakin kokoh, bahkan lebih megah. Itu sekarang tampak nyata,
tidak lagi hanya kental dari metode leluhur, seolah-olah Tungku Raja Merah masa lalu muncul kembali di dunia ini. Mengumpulkan. Ahli Kaisar Klan mengeluarkan teriakan, mengendalikan kuali ini, membuatnya berputar. Itu menabrak Meng Tianzeng lagi, tutup tungku bahkan terbuka sekali lagi. Cairan merah melonjak di dalam, merah tua dan menyilaukan. Suhunya sangat panas seperti magma, tetapi banyak orang lebih yakin bahwa itu adalah darah yang menakutkan. Ho! Meng Tianzeng saat ini berada di masa keemasannya, sosoknya tinggi dan mengesankan, tampak seperti berusia 20 tahun, heroik dan menakutkan. Meskipun armor emasnya rusak, itu hanya membuatnya terlihat lebih bermartabat. Lengan kanannya bersinar, seolah-olah pancaran cahaya suci memadat, menjadi hampir transparan. Kemudian, itu meletus dengan energi kacau tak berujung, tangan yang memegang inti pedang menusuk lurus ke arah kuali. Dengan suara kiang, pancaran pedang yang menembus menyinari kubah langit, menembus tungku merah ini. Dinding tungku itu benar-benar ditembus. Bagus. Di dinding Imperial Pass, sekelompok orang bersorak dengan penuh semangat, tidak bisa menahan sorakan keras mereka. Dari dulu hingga sekarang, berapa kali mereka berinisiatif mengejar musuh? Namun sekarang, Meng Tianzeng sekuat ini, membuat hati banyak orang melonjak. Weng! Tungku Raja Merah bergetar, terus bergemuruh dengan suara. Terlebih lagi, seseorang dapat melihat sosok muncul dari bukaan kuali yang terbuka lebar, tinggi dan tidak jelas. Belenggu melingkari tubuhnya, rantai besi mengikatnya erat-erat, terpenjara di dalam cairan merah yang membakar. Begitu muncul, seluruh dunia ini tampaknya telah menjadi sangat gelap. Bahkan tungku merah tua itu seperti ini, seolah terbungkus kabut, menjadi semakin kabur. Ini melepaskan raungan rendah, segera bergegas keluar. Lengannya terulur ke arah Meng Tianzeng dengan membunuh, ingin menangkapnya. Jenis aura itu terlalu menakutkan, membuat bahkan roh primordial seseorang tidak stabil, jiwa gemetar, tidak mampu menahan keinginan untuk sujud. Imperial Pass, di tembok kota, ekspresi sekelompok tokoh generasi tua pucat, gemetar ketakutan. Itu karena mereka telah mendengar beberapa rumor, mengetahui betapa menakutkannya ini. Adapun pasukan besar asing yang jauh, mereka semua bersorak, bersemangat dan penuh harap, ingin menyaksikan pemandangan ajaib. Itu karena Tungku Raja Merah muncul, ini adalah bentuk transformasi pertama. Sesosok akan bergegas keluar dari darah merah, meraih musuh, dan kemudian langsung memurnikannya di tungku. Di masa lalu, sosok ini sebelumnya telah menyempurnakan individu yang paling kuat, mencapai prestasi perang yang menakutkan. Hong! Meng Tianzeng tidak merasa takut. Dia mengeluarkan raungan besar, mencoba yang terbaik untuk menarik inti pedang keluar dari tungku. Selain itu, tangannya yang lain bersinar, menunjukkan metode ilahi terbesar. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, Imperishable Scripture aktif, menyerang ke depan. Itu hanya jiwa pendendam dari pendahulu yang hebat, itu masih belum terbangun. Meng Tianzeng dengan marah menegur. Ini membuat semua orang tergerak, pada saat yang sama merasa sangat ngeri, karena Tungku Raja Merah benar-benar dikabarkan telah melahap Raja Abadi sebelumnya. Jika ada tahanan, siapa lagi yang bisa? Ketika mereka dengan hati-hati memikirkannya, mereka semua merasakan kulit kepala mereka menjadi dingin. Orang bisa membayangkan jika Scarlet King Furnak yang sebenarnya muncul, betapa menakutkannya itu. Itu tidak mungkin untuk dihadapi. Untungnya, ini hanya sesuatu yang terbentuk dari hukum alam, sejenis metode leluhur. Kalau tidak, segalanya akan jauh lebih merepotkan. Inti pedang bergetar, membelah dinding tungku. Selain itu, telapak tangan Meng Tianzeng melonjak dengan cahaya ilahi yang meluap, menabrak bayangan yang dipenjara. Bangun! Tetua Agung berteriak. Bangun! Pada saat yang sama, di tembok kota Imperial Pass, banyak mata orang menjadi merah, karena ketika mereka memikirkannya, ini mungkin jiwa pendendam Raja Abadi. Dia sebelumnya milik 9 surga 10 bumi, bertarung melawan pihak lain, mati demi melindungi rumahnya, namun ini adalah kesimpulannya. Ada terlalu banyak legenda yang tertinggal di Desolate Border, bahkan lebih banyak jejak yang tertinggal dari pertempuran besar Raja-Raja Abadi di masa lalu. Ketika semua orang berteriak bersama, bayangan itu bergidik. Tiba-tiba, ia membuka matanya, seolah merasakan aura yang familiar. Kemudian, dengan suara Hong, itu pecah, bahkan Tungku Raja Merah hancur, sehingga menghilang. Tentara pihak asing semua menjadi tenang, sangat terkejut. Meng Tianzeng sebenarnya menakutkan ini, mampu menghancurkan Tungku Raja Merah dari klan Kaisar? Ini hanyalah perbaikan cepat, menggunakan medan perang dan kehendak orang-orang Imperial Pass untuk menghancurkan tungku kuno yang tak tertandingi. Seseorang dari sisi lain berkata pelan, tidak puas dengan hasil ini. Tidak, orang ini sangat kuat, melebihi penalaran normal. Bahkan jika itu adalah perbaikan cepat, dia juga memiliki metode untuk menerobosnya. Lagi pula, ini bukan Tungku Raja Merah yang sebenarnya, melainkan hanya metode leluhur. Makhluk tertinggi mengatakan.
Mereka tahu bahwa Scarlet King Furnak yang tak terhentikan memiliki banyak bentuk yang tidak dapat ditampilkan di sini, karena sesuatu yang tidak terduga telah terjadi selama bentuk transformasi pertama. 6 sosok diam-diam mendekat, mengelilingi Meng Tianzheng dari 4 arah berbeda, menjebaknya di dalam. Baru saja, justru orang-orang inilah yang mengawasi sekeliling, sehingga mencegah pertempuran besar yang melibatkan pasukan besar di sekitar mereka. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tiba-tiba, tepat ketika 6 makhluk tertinggi menekan ke depan, gelombang besar menyebar dari belakang gurun besar. Ada spanduk besar yang mengejutkan dunia berkibar, bergegas keluar dari padang pasir, mendatangkan malapetaka di seluruh tentara. Itu rusak, berwarna merah tua, bahkan ada darah yang belum mengering. Itu berkibar tertiup angin, kekuatan ilahi tak tertandingi di dunia ini. Spanduk perang darah besi masa lalu. Seseorang dari sisi asing berteriak ketakutan. Itu juga kain pembungkus mayat Raja Abadi, yang sebelumnya membawa mayat 2 Raja Abadi kembali, darah esensi mereka semua mengalir di permukaannya, mengubah spanduk perang yang rusak ini menjadi harta tertinggi. Dapat dikatakan bahwa pentingnya spanduk perang ini terlalu besar, tahun-tahun yang telah dikumpulkannya terlalu besar. Dari tingkat tertentu, itu mewakili immortal kuno, serta kepahitan pertempuran masa lalu itu. Meng Tianzheng membawanya, apalagi secara diam-diam mengaktifkannya begitu dia meninggalkan celah, memerintahkannya untuk memasuki bumi yang agung, menunggu kesempatan. Ketika 6 makhluk tertinggi meninggalkan wilayah itu, dia dengan cepat mengaktifkannya, menyapu pasukan, ingin menyelamatkan Shi Hao. Spanduk itu berkibar, melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Meskipun rusak, itu masih membuat orang merasa sangat hormat, karena suara perang yang memekakkan telinga terdengar dari dalam, seolah-olah pertempuran hebat immortal ancient muncul kembali. Membunuh. Bunuh semua bajingan jahat asing ini. Samar-samar orang bisa melihat sosok-sosok berjalan keluar dari spanduk satu demi satu. Tubuh mereka hancur, tetapi niat bertarungnya mencengangkan, beberapa dari mereka saling mendukung, beberapa maju dengan langkah besar, sangat agung, membantai jalan mereka menuju sisi asing. Spanduk itu berkibar, spanduk itu sendiri seperti pedang surgawi, menyapu tentara asing. Segera ada puluhan ribu kepala berjatuhan, tubuh terbelah menjadi 2, niat membunuh melonjak. Membunuh. Imperial Pass, di tembok kota, darah banyak orang mulai mendidih saat melihat pemandangan ini. Berapa kali mereka bisa bertindak kuat sebelumnya, mengejar pasukan besar asing, apalagi membantai mereka dengan metode yang begitu kuat. Buka celahnya, kita juga akan bertarung. Sembelih jalan kita, bunuh semua bajingan ini. Banyak pemimpin meraung, darah faksi pro-perang mendidih, meminta untuk bergabung dalam pertempuran, membantai tentara asing yang tak ada habisnya. Membunuh. Bahkan makhluk yang tak tertandingi mengungkapkan pendapatnya di sini di depan semua orang. Di kedalaman gurun besar, spanduk perang darah besi menyapu, seolah-olah angin utara menelan tempat ini. Sejumlah besar tentara asing jatuh, dibantai sampai kabut berdarah ada di mana-mana, spanduk menyapu tentara yang tak ada habisnya. Hanya saja, itu sangat disayangkan. Ketika mendekati Shi Hao, cahaya abadi melonjak. Kantung langit dan bumi muncul, bergegas ke spanduk perang darah besi. Jelas bahwa pihak lain telah lama membuat persiapan mereka. Ada makhluk tertinggi yang belum mengambil tindakan, selalu tetap waspada ke arah itu. Membunuh. Di dalam Imperial Pass, di tembok kota, sekelompok pemimpin meraung, ini benar-benar meningkatkan moral. Sekarang makhluk yang tak tertandingi menyatakan posisinya, darah banyak orang mulai mendidih, melonjak dengan semangat juang. Dalam suara cici, sosok-sosok turun dari tembok kota satu demi satu, muncul di depan kota, langsung naik ke altar kuno itu. Tolong buka kota, ayo kita pergi. Ketika beberapa pemimpin berdiri di altar, meminta gerbang kota dibuka, suasana di sini segera berubah, semua pahlawan yang luar biasa terguncang. Ini terutama terjadi ketika makhluk tak tertandingi melompat turun dari tembok kota, juga berdiri di depan altar, suasananya segera terangkat ke puncak seperti ledakan. Tinggalkan kota, bantai jalan keluar kita, dukung Dao Brother Meng Tianzheng. Ketika seseorang yang tak tertandingi membuat keputusan ini, menjadi yang pertama bergegas keluar, pasukan di belakang semuanya terguncang, bersemangat, teriakan membunuh mengguncang langit. Mereka juga bergegas keluar. Sekelompok orang membantai jalan keluar dari Imperial Pass, ini adalah orang-orang dari faksi pro-perang, semuanya pantang menyerah dan galak. Ketika Jin Taijun ingin menyerahkan Huang sebelumnya, mereka sudah memiliki gelombang kemarahan yang tertahan di dalam diri mereka, sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskannya. Di tembok kota, ada beberapa makhluk yang tidak bergerak, misalnya keluarga Jin, keluarga Du, klan Pisiu, dan lainnya. Mereka semua mengabaikan pemandangan di bawah. Kalian semua bertindak secara acak. Jin Taijun berbicara, wajahnya pucat pasi. Luka pedang di tubuhnya telah lama sembuh, tatapannya sangat dingin. Namun, sebelum kata-katanya benar-benar selesai, satu lagi yang tak tertandingi angkat bicara, mengatakan,
Saudara Meng telah membantai jalan keluar dengan begitu heroik, satu orang bertarung dalam pertempuran hebat di depan Imperial Pass, kita harus memberikan dukungan. Dengan suara Qi, dia juga menghilang dari tembok kota, berdiri di atas altar, langsung meninggalkan celah untuk memberikan dukungan. Itu karena pertempuran hebat makhluk tertinggi sedang dilakukan di gurun besar, yang berarti hanya orang-orang setingkatnya yang bisa menawarkan bantuan. Para pemimpin lain dan yang lainnya hanya bisa bertarung melawan pasukan besar. Di tembok kota, ekspresi Jin Taijun menjadi lebih buruk, menjadi semakin dingin. Dengan menawarkan dukungan seperti ini, apa yang bisa berubah? Mungkin itu bisa melakukan sesuatu. Tuan Qi Hong berbicara. Dia dikenal sebagai tetua King Mu, makhluk tertinggi yang sangat tua. Dia sebelumnya mengendarai kereta perang 5 roh di bawah langit, mendominasi sebuah era. Namun, usianya sekarang benar-benar terlalu besar, sudah melangkah ke tahun-tahun berikutnya, kehilangan energi darah masa lalunya yang berkembang, sedikit lebih rendah daripada ketika dia berada di tahun-tahun emasnya. Jin Taijun memegang tongkat baru di tangannya, membantingnya ke tanah. Suara dong yang keras terdengar. Apa yang bisa dicapai dengan meninggalkan kota? Apakah mereka akan merebut kembali Huang? Kamu semua harus menyadari bahwa kita baru saja bertukar untuk periode perdamaian yang langka, pihak lain menetapkan sumpah darah, memastikan perdamaian 500 tahun, sementara kita hanya perlu menunggu bala bantuan yang kuat. Mereka menghancurkan ini, melakukan kejahatan. Ekspresinya tergerak, membawa kemarahan, tatapan dingin yang tak tertandingi saat dia mengabaikan para kultivator yang bergegas keluar kota. Di belakangnya, semua orang keluarga Jin setuju, menyatakan bahwa orang-orang ini terlalu ceroboh, bahwa mereka seharusnya tidak meninggalkan kota sama sekali. Pada kenyataannya, mereka juga ingin mencaci maki tetua agung Meng Tianzheng, tetapi tidak berani. Itu karena bahkan Jin Taijun sangat menderita, bukan lawannya, jadi siapa yang berani berbicara secara acak? Meng Tianzheng keras kepala dan impulsif, barusan, kalian semua seharusnya menghentikannya. Jin Taijun berkata, wajahnya pucat pasi. Ketika dia memikirkan tentang percakapan singkat mereka barusan, itu membuatnya merasa sangat malu. Dia melihat ke arah Elder King Mu, dan kemudian ke Immortal Wang, terutama tidak puas dengan yang terakhir karena tidak mengambil tindakan. Dengan kemampuan ilahi yang misterius dan tak terduga dari Immortal Wang, dia bisa mengendalikan Meng Tianzheng. Jin Taijun merasa jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka bisa menekan Meng Tianzheng. Saudara Meng bukan orang yang kasar dan terburu nafsu, dia sudah terlalu banyak mempertimbangkan. Itu karena dia tidak punya pilihan sehingga dia melakukan ini. Elder King Mu berkata sambil menghela nafas. Dao Brother King Mu, apa yang kamu katakan? Ekspresi Jin Taijun agak dingin, mengatakan, jelas bahwa Meng Tianzheng tidak memiliki hati yang berkepala dingin. Setelah melihat Huang pergi, dia bergegas keluar tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, jelas kehilangan rasa apa yang pantas, merusak yang lebih besar. Situasi. Ini bukan bagaimana makhluk tertinggi seharusnya bertindak. Ini adalah evaluasi yang keras. Ketika keluarga Du, klan Pisiu, dan orang-orang keluarga Jin mendengar ini, pikiran mereka sangat terguncang. Apakah Jin Taijun akan memprovokasi Meng Tianzheng? Mungkin dia tidak akan bisa kembali, inilah yang dicurigai beberapa orang. Pada saat yang sama, ada beberapa orang dari faksi pro-perang yang tidak bisa meninggalkan celah tepat waktu. Ketika mereka mendengar kata-kata Jin Taijun, ekspresi mereka sangat berubah. Apakah dia menempatkan rasa bersalah pada Meng Tianzheng? Jika Meng Tianzheng tidak bisa kembali, sekarat di luar, pada saat itu, dia pasti akan memiliki beberapa tuduhan kriminal yang ditambahkan ke namanya. Ketika mereka melihat ke arah Jin Taijun, hati mereka semua membawa kebencian, tetapi mereka tidak bisa bertindak, karena bahkan hanya membuka dan menutup mata makhluk tertinggi akan membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Kata-kata ini salah. King Mu Supreme Being menggelengkan kepalanya, dan kemudian sambil menghela nafas, berkata, Dao Brother Meng tidak akan pernah membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya, dia memiliki motif yang lebih dalam, ini adalah sesuatu yang sudah aku pahami. Dao Brother King Mu, apa yang kamu katakan? Ekspresi Jin Taijun tidak begitu bahagia. Saudara Meng melakukan yang terbaik untuk mengatasi bahaya besar bagi Imperial Pass. Taois King Mu berkata sambil menghela nafas. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami dengan kata-kata? Kami baru saja menyetujui persyaratan dengan pihak lain, mereka telah membuat sumpah darah bahwa Imperial Pass akan mendapatkan masa damai yang singkat, namun dia, Meng Tianzheng, sebenarnya merusak ini. Kontribusi apa yang ada dalam hal ini? Jin Taijun diinterogasi. Kita berdua tahu bahwa bahkan jika Raja Abadi bangkit kembali kali ini, menyerang Heaven Abyss, mereka mungkin belum tentu bisa menyeberang. King Mu Supreme Being berkata, kamu terlalu optimis, mereka sudah lama memiliki kepastian 60 hingga 70% dalam menyeberang. Jin Taijun berkata dengan suara mendung. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk menyeberang,
kami berdua mengerti bahwa mereka mungkin belum tentu menetapkan resolusi akhir, karena melakukan hal-hal seperti itu akan memaksa mereka untuk membayar harga yang sangat mahal. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi, atau mereka akan telah lama mempertaruhkan semuanya beberapa tahun yang lalu. King Mu Supreme Being disangkal. Dia percaya bahwa jika Raja Abadi pergi keluar, mereka bisa menyeberang, tetapi harga yang harus mereka bayar sendiri akan sangat besar. Sementara itu, 9 surga 10 bumi penuh dengan ketidakpastian. Jika makhluk yang memaksa mereka kembali di masa lalu tiba-tiba muncul, maka itu akan mengerikan bagi para ahli asing. Itulah mengapa individu kuat pihak lain ingin menyeberang tanpa harus membayar harganya. Setelah akumulasi waktu tanpa akhir, mereka menjadi lebih dan lebih percaya diri. Jika mereka diberi jangka waktu lain, mungkin mereka dapat dengan aman melintasi Heaven Abyss tanpa perlu membayar harga yang begitu mahal. Apakah kamu yakin mereka pasti tidak akan menyeberang? Situasi kali ini jelas sangat rumit. Jin Taijun membantah. Memang, situasinya agak rumit, misalnya, peti kayu yang busuk, serta hal-hal yang berasal dari makhluk abadi itu sendiri, semuanya pasti memberi mereka lebih banyak alasan untuk bertindak. King Mu Supreme Being mengangguk. Itulah sebabnya apakah mereka akan datang atau tidak bukanlah sesuatu yang kita punya hak istimewa untuk bertaruh atau menebak sama sekali. Pilihan paling aman adalah menyetujui tuntutan mereka, menetapkan sumpah darah, kata Jin Taijun. Dia menekankan sekali lagi bahwa demi Imperial Pass, semua yang dia lakukan adalah benar, sementara Meng Tianzeng terlalu keras kepala, merusak situasi yang lebih besar. Kakak Meng bukan tipe orang seperti itu. Ini untuk menetralisir bahaya, tetua King Mu menggelengkan kepalanya, berkata, bahkan jika kamu untuk sementara menukar perdamaian selama 500 tahun, bagaimana dengan kehendak orang-orang? Membagikan uang seperti ini akan membuat hati banyak orang menjadi dingin. Berapa banyak kultivator yang benar-benar pergi untuk bertarung di garis depan akan merasakan kebencian? Pada saat yang sama, itu akan menurunkan moral secara keseluruhan, karena kita menjual orang-orang kita sendiri dengan imbalan masa damai yang singkat. Ini akan membuat semangat juang banyak orang runtuh, merasa kita jauh lebih rendah dari pihak lain, kurang semangat juang. Jika ini terjadi, maka kita akan kehilangan kehendak rakyat. Wajah Jin Taijun menjadi dingin, berkata, menurut apa yang kamu katakan, Meng Tianzeng membantai jalan keluarnya seperti ini, kehilangan ketenangannya, membawa kembali uang benar? Ini benar-benar merusak situasi yang lebih besar. Kamu salah. Saudara Meng telah meramalkan sebelum dia meninggalkan celah bahwa kemungkinan besar dia tidak akan bisa menyelamatkan Huang. Dia tidak pergi berperang karena alasan egois. Tetua King Mu menghela nafas dengan penyesalan. Dia menatap situasi pertempuran di bawah, juga bersiap untuk pergi kapan saja untuk memberikan bantuan. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya, dia masih bertindak ceroboh, ini membuatnya tampak lebih impulsif. Jin Taijun mengkritik. Namun, dia menggigil dalam hati, karena dia sudah lama menyadari sesuatu. Mengetahui bahwa dia tidak akan berhasil, tetapi dia masih menyerang ke depan, berusaha sekuat tenaga. Apa alasannya? Jangan bilang kamu tidak tahu. Ekspresi tetua King Mu juga menjadi dingin. Dia melihat ke arah Jin Taijun, dan kemudian berkata, kakak Meng menebus konsekuensinya, untuk merebut kembali semangat juang berbagai klan Imperial Pass, menebus kehendak rakyat, tidak membiarkan moral jatuh. Benar, Meng Tianzeng ingin mendapatkan martabat melalui pembantaian, membangun kekuatan ilahi untuk dilihat semua orang, memberi mereka semua harapan, membangkitkan semangat juang kita. Pada saat ini, Immortal Wang yang selalu diam juga secara mengejutkan angkat bicara. Aku akan bergabung dalam pertempuran, kalian semua, jaga celahnya. Setelah tetua King Mu mengatakan ini, dia juga menghilang dari tempat ini, bersiap untuk meninggalkan kota, bergabung dalam pertempuran. Pergilah, aku datang untuk mempertahankan kota. Tepat pada saat ini, tetua lain muncul di tembok kota, seluruh tubuhnya tertutup lumpur, seolah-olah dia tertutup debu, tidak bergerak dalam puluhan ribu tahun. Ini adalah makhluk tertinggi tertua di Imperial Pass. Hari ini, dia pindah, datang ke sini. Di gurun yang luas, teriakan perang mengejutkan langit. Meng Tianzeng memegang inti pedang di tangan, meliuk-liuk di langit di atas dan di bumi di bawah, bertarung dengan makhluk tertinggi klan Kaisar, menyerang makhluk tertinggi lainnya dari waktu ke waktu juga. Saat ini, 3 makhluk tak tertandingi muncul dari kota, datang untuk menawarkan bantuan. Sementara itu, para pemimpin itu tinggal jauh dari makhluk tertinggi, membantai jalan keluar mereka dari samping, bertempur dengan pasukan besar asing. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Kepahlawanan Meng Tianzeng tidak tertandingi. Bahkan ketika menghadapi makhluk tertinggi dari klan Kaisar, dia masih tenang. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, dia menebas, memotong setengah dari tubuh makhluk tertinggi lainnya, menghasilkan hujan darah yang menutupi langit. Ini mengejutkan semua orang.
Seseorang harus memahami bahwa dia bertarung melawan makhluk tertinggi klan kaisar yang tak terukur, pada saat yang sama secara pasif bertahan melawan serangan 6 makhluk tertinggi, namun dia masih bisa memiliki pencapaian seperti itu. Itu benar-benar mengerikan. Meskipun 3 makhluk tak tertandingi bergegas keluar dari Imperial Pass, dengan cepat mengambil beberapa tekanan, dia masih menghadapi mereka dengan kekuatannya sendiri. Kalian semua mundur. Ketika klan kaisar aku pergi berperang, kami tidak pernah bekerja sama untuk mengalahkan seorang individu. Klan aku tidak terkalahkan. Kaisar klan tertinggi diteriakkan. Dia menyuruh makhluk tertinggi lainnya pergi, tidak diizinkan untuk mengganggu pertarungannya dengan Meng Tianzheng. Senior Meng tidak tertandingi. Beberapa orang berteriak dari tembok kota Imperial Pass, merasakan gelombang panas meletus di dalam diri mereka. Di masa lalu, klan kaisar memang tak tertandingi, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Namun hari ini, Meng Tianzheng benar-benar kuat sejauh ini, menggerakkan semua orang. Pedang ilahi membelah langit. Garis pancaran pedang yang menakutkan terbang keluar, pada saat penting terakhir, itu bahkan menghilangkan kepala makhluk tertinggi yang terluka itu. Pada saat ini, langit dan bumi tampaknya menjadi sunyi. Makhluk tertinggi itu meraung marah. Dia tidak mati, tetapi dia terluka parah. Tubuhnya yang rusak terbang keluar, membawa hujan darah. Ekspresi makhluk tertinggi klan kaisar sedingin es. Dia tidak ingin orang lain ikut campur, namun pada akhirnya, ketika orang-orang itu datang untuk membantu, makhluk tertinggi hampir kehilangan nyawanya. Inti pedang bergetar, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Meng Tianzheng terbang, kecepatannya terlalu cepat. Fragmen waktu berkibar di sekelilingnya. Dia bergegas menuju makhluk tertinggi yang kepalanya dipenggal. Kamu berani? Yang lain semua bergegas untuk mencegatnya. Cahaya jernih mengelilingi seluruh tubuh Meng Tianzheng, seolah-olah gerbang tak berujung dibuka di dalam dirinya. Meskipun dia tidak sepenuhnya berhasil dengan tubuh sebagai benih, dia masih memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Selain itu, setelah mengoperasikan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, sebuah hong berbunyi, telapak tangan tertekuk, melepaskan serangan tirani melalui 2 makhluk tertinggi di jalan. Sangat sulit untuk membayangkan, di bawah mata ketidakpercayaan makhluk tertinggi itu, makhluk tertinggi yang kepalanya dipenggal meledak, langsung memicu air mata surga dan pemandangan tidak teratur lainnya. Martabat direbut melalui pembantaian, senior Meng tak tertandingi. Banyak orang berteriak keras di tembok kota Imperial Pass. Kalian semua, mundur! Aku akan berurusan dengannya sendirian. Kaisar klan tertinggi dikatakan dengan suara dingin, membawa rasa dingin yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Biasanya, kehadiran klan kaisar sangat megah dan mengesankan, mereka selalu penuh percaya diri. Selama bertahun-tahun, Imperial Pass tidak memiliki kepala klan kaisar untuk dipersembahkan sebagai korban kepada orang mati. Milikmu harus cukup. Meng Tianzheng berbicara, mengangkat inti pedang. Membunuh seseorang dari klan kaisar? Kata-kata Meng Tianzheng tidak keras, namun bergemuruh seperti guntur di langit, membuat semua orang ngeri, sangat terguncang karena ini. Setelah bertahun-tahun, siapa yang bisa melukai mereka dari klan kaisar? Ini adalah ras yang tak terkalahkan, perwujudan tanpa tandingan. Tentu saja, orang normal juga tidak dapat bertemu dengan orang-orang dari klan kaisar, mereka tidak menunjukkan diri mereka selama ratusan ribu tahun, jumlahnya sedikit, mengasingkan diri di tanah leluhur mereka, fokus pada kultivasi. Hanya ketika mereka menghadapi lawan yang tidak bisa mereka menangkan, berbagai klan akan mengundang mereka keluar. Namun, di era yang hebat ini, hal semacam ini hampir tidak pernah terjadi. Hanya ketika Shi Hao membantai jalannya melalui perbatasan Desolate, yang disebut hebat muda keluar, serta makhluk tertinggi klan kaisar yang muncul hari ini. Haha, individu kaisar klan itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengenakan baju besi hitam, sosok raksasa, sangat tidak jelas, seolah-olah dia berdiri di batas langit dan bumi, namun dia masih sangat menakutkan. Tawanya bergemuruh seperti ombak besar, membuat semua orang di medan perang ini gemetar, tubuh mereka akan meledak. Untungnya, dia mengendalikan dirinya sendiri, tidak membiarkan pasukan besar asing menderita. Tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata ini kepada aku. Biarkan aku, Cipu, lihat skill seperti apa yang kamu miliki. Kaisar klan yang tertinggi, Cipu berkata dengan suara berat. Dengan suara kiang, seberkas cahaya dingin berkedip-kedip. Senjata hitam pekat muncul di tangannya, tombak surgawi. Aura logam yang dingin dan dalam menyapu keluar, membunuh surga niat meluap. Dia mengambil langkah keluar. Langit dan bumi berguncang, tombak surgawi tersapu, kabut hitam menelan langit, menyapu gurun yang luas, seolah-olah Raja Iblis yang tak tertandingi bangkit kembali, menakutkan tak tertandingi. Dalam kabut hitam, tombak surgawi yang sedingin es mengeluarkan suara kengkiang, suara yang menyerang jiwa seseorang. Weng! Tombak surgawi menyapu, batang logam panjang sedikit bergetar. Bahkan ruang mengeluarkan suara keras, seolah-olah kekacauan utama, guntur surgawi bergemuruh. Gurun besar segera menjadi dingin seperti dunia bawah, tulang sedingin es menembus. Pada saat itu,
Kabut hitam melonjak keluar angkasa, menyapu bintang-bintang, membuat semua orang terguncang. Tombak surgawi menyerang, membuat bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Meng Tianzeng menghunus pedangnya. Inti pedang redup langsung melonjak dengan cahaya, menjadi sangat menyilaukan, cahaya ilahi menembak keluar. Dia menghadapi ahli kaisar klan Cipu, meretas ke arah tombak surgawi itu. Dengan suara keras, seluruh medan perang mulai berguncang, gurun besar berputar-putar, gelombang pasir mencapai langit. Lupakan awan yang berserakan, bahkan ruang menjadi tidak stabil, puluhan juta retakan muncul. Untungnya, yang lain memiliki pengalaman, mereka semua memahami betapa pahitnya medan perang Desolate Border. Makhluk tertinggi lainnya mengambil tindakan, memotong gelombang ledakan, atau konsekuensinya akan sangat parah. Spanduk dibawa keluar satu demi satu, memotong tempat itu. Jika tidak, gelombang ledakan yang dihasilkan oleh keduanya akan terlalu menghancurkan. Jelas bahwa tombak surgawi ini sangat istimewa, diukir dengan simbol keabadian, harta yang luar biasa. Selama Cipu memasuki level abadi, senjatanya juga akan segera naik peringkat. Percikan terbang ke segala arah. Meng Tianzeng memegang inti pedang, bertarung hebat dengan Cipu. Keduanya bertukar serangan dengan cepat, keduanya menyerang lebih dari 10.000 kali, semua metode yang paling kuat. Tubuh mereka terjerat satu sama lain seperti kilat. Inti pedang menebas, memotong ruang terbuka, tiba di depan dahi Cipu, menunjuk pada roh primordialnya. Jari-jari Cipu menunjuk, memukul sisi inti pedang, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya menyilaukan meletus di sana, lebih dari 3.000 rantai tatanan ilahi muncul. Ini membuat pikiran orang-orang di Imperial Pass melompat. Metode Cipu terlalu kuat, benar-benar berani menghadapi inti pedang secara langsung. Seberapa menakutkan makhluk ini? Jari pemutus abadi. Seorang makhluk tertinggi dari pihak asing berkata, pancaran cahaya suci memancar dari matanya, menatap dengan kaku ke tempat ini. Yang disebut jari pemutus abadi dikenal mampu menebang makhluk abadi, mengalahkan orang yang paling kuat. Ini adalah metode leluhur yang sangat menakutkan, memiliki reputasi luar biasa di sisi lain, mampu membunuh makhluk abadi. Meskipun itu beredar di dunia luar, semuanya adalah metode yang rusak, tidak lengkap. Teknik yang benar dan lengkap hanya dikuasai oleh garis keturunan Cipu, yang dikenal sebagai sekte yang melindungi metode leluhur. Di kejauhan, banor perang darah besi berputar, berkibar karena kebisingan, masih ingin menyapu pasukan besar. Sayangnya, itu dihentikan oleh kantung langit dan bumi. Meng Tianzeng, kamu masih memiliki delusi untuk membawa Huang kembali? Ini tidak mungkin. Di kedalaman gurun yang luas, ada makhluk tertinggi yang berkata dengan dingin. Dunia runtuh. Ada kekuatan luar biasa yang menelan segala sesuatu, seolah-olah seluruh medan perang akan dilebur, tersedot. Ini adalah gulungan gambar. Cahaya abadi melonjak, diagram 10 alam muncul. Itu menutupi langit dan bumi, mengelilingi seluruh gurun besar ini. Kamu berani? Itu karena pada saat ini, diagram 10 alam menunjukkan kekuatannya, langsung membawa pergi beberapa orang. Angka-angka bergegas ke langit satu demi satu, dikumpulkan ke dalam diagram 10 alam. Peng! Di sisi asing, palu emas ungu yang rusak terbang. Kemudian, ada artefak lain yang rusak, semuanya menekan diagram 10 alam bersama-sama. Ke arah Imperial Pass, tetua King Mu menghela nafas ringan. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa ini tidak akan efektif, dia masih merasa sedikit menyesal. Artefak Dao abadi yang rusak yang dibawa pihak lain dapat menetralisir serangan ini. Diagram 10 alam bergetar, dan kemudian dengan suara fu, semua makhluk yang tersedot ke dalam jatuh, meledak di udara, berubah menjadi abu. Ini adalah kekuatan harta tertinggi, tak tertandingi. Spanduk perang darah besi dan diagram 10 alam terbang terbalik, tergantung di atas kepala sisi Imperial Pass, melindungi mereka di dalam. Para ahli dari berbagai klan yang meninggalkan kota semuanya merasakan perasaan hangat. Pada saat yang genting ini, Meng Tianzeng masih memikirkan mereka, takut akan terjadi kecelakaan pada mereka. Palu emas ungu dan kantong langit dan bumi berada di sisi lain, menghadap ke sisi ini, bersiap untuk menyerang ketika ada kesempatan. Meng Tianzeng, aku akan mengirim Huang pergi dulu. Kamu perlahan-lahan bisa menerima kematian. Di kedalaman gurun yang luas, makhluk tertinggi itu berkata dengan dingin. Kemudian, semua orang bisa melihat kereta tahanan bergerak perlahan, Huang terikat di dalamnya. Dia memiliki belenggu di sekelilingnya, rantai tebal melilit tubuhnya. Dia dikurung dan dibawa pergi. Itu terlihat lambat, tetapi kereta itu sangat istimewa, bergerak melintasi ruang angkasa. Itu menghilang ke batas cakrawala dalam sekejap mata. Shi Hao, King Yi, Chang Gongyan, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya telah lama tiba di luar Imperial Pass, berdiri di medan perang. Mereka juga ingin bertarung di sini, tetapi mereka hanya bisa melihat pemandangan ini. Di bawah matahari terbenam, dunia menjadi merah kirmizi. Seorang pria muda yang kesepian memiliki belenggu terikat di sekelilingnya, dipenjarakan di kereta, bergerak semakin jauh.
Mereka hanya bisa melihat sosok belakangnya berangsur-angsur menghilang. Kemudian, Huang benar-benar menghilang. Banyak orang meraung, namun mereka tidak bisa mengubah situasi. Shi Hao dibawa pergi, melewati wilayah Heaven Abyss terakhir, memasuki ranah yang digenggam pihak lain. Pada saat ini, Meng Tianzeng mengeluarkan raungan, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Bintang-bintang di luar angkasa pecah. Dia menatap ke batas cakrawala. Sementara itu, di tanah, artefak abadi bersinar, dengan cepat melindungi pasukan besar. Meskipun demikian, masih ada beberapa yang berdarah dari 7 lubang mereka, jatuh lemah ke tanah. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan gelombang suara itu. Sampai-sampai artefak abadi tidak pernah sepenuhnya mengelilingi tempat ini. Ada beberapa orang yang langsung meledak, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Namun, sebelum ini, darah sudah menyembur keluar dari bahu Meng Tianzeng, terkena tombak surgawi, terluka, lukanya jauh ke tulangnya. Sepertinya kamu cukup peduli dengan pemuda itu. Bahkan untuk makhluk tertinggi yang terganggu, tidak stabil secara emosional, ini seharusnya tidak terjadi. Cipu berkata dengan dingin. Itu persis seperti yang dia katakan. Bagaimana mungkin makhluk tertinggi membuat kesalahan tingkat dasar seperti ini? Membunuh. Meng Tianzeng hanya memiliki satu kata ini. Dengan inti pedang di tangan, dia menikam ke depan. Pada saat ini, cahaya jernih mengalir ke langit. Gerbang di dalam tubuhnya terbuka, selain itu, dia menggunakan semua jenis kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang dia pegang, segera membuat dunia bergemuruh dengan kebisingan. Meng Tianzeng menunjukkan kekuatan, rambut panjang berserakan, tubuh berlumuran darah. Dia seperti dewa perang yang tak tertandingi, melepaskan aura pertempuran yang agung. Itu melonjak keluar, mengguncang langit. Ketika pertempuran besar mencapai klimaksnya, pedang Meng Tianzeng tersapu, mengenai lengan Cipu langsung. Darah mengalir tanpa henti, lengannya hampir putus. Bagaimana ini bisa? Dia bisa melukai klan kaisar. Di era yang hebat ini, seharusnya tidak ada orang di level ini yang tersisa. Beberapa orang dari sisi lain tergerak, pupil mereka berkontraksi. Huang adalah satu hal, dia adalah kasus khusus, tetapi mengapa Meng Tianzeng juga menakutkan ini? Membunuh. Kaisar klan yang tertinggi, Cipu meraung marah. Sejak dia menjadi makhluk tertinggi, dia tidak pernah terluka sebelumnya. Alasan dia meninggalkan tanah kuno tempat dia tinggal adalah demi mengintimidasi Imperial Pass. Namun pada akhirnya, dia benar-benar terluka. Keduanya terjerat satu sama lain, segera bergegas ke surga, tiba di luar angkasa. Bintang-bintang besar terbelah saat mereka bertarung dari satu tempat ke tempat lain, terus-menerus habis-habisan. Pada saat itu, langit berbintang menjadi redup. Kemudian, itu menjadi cemerlang lagi, ini hasil dari bintang-bintang yang dihancurkan, serta keduanya terbakar dengan kekuatan ilahi, berjuang dengan perjuangan berdarah. Tiba-tiba, ketika mereka bertarung dari tanah ke luar angkasa, dan kemudian dari luar angkasa kembali ke gurun besar, ada seberkas cahaya ilahi yang mengejutkan yang terbang. Itu terlalu tiba-tiba, disertai dengan fragmen waktu, karena ini melebihi kecepatan ekstrim. Itu tidak mungkin untuk dihindari. Punggung Meng Tianzeng tertusuk. Ini adalah tombak perang, panjangnya lebih dari 1 zang. Itu menusuk dadanya, langsung menembus, menghasilkan darah dalam jumlah besar. Ini adalah hasil dari serangan mendadak makhluk tertinggi. Orang itu berdiri di gurun, orang yang baru saja melepaskan tombak ini. Makhluk tertinggi Ye. Seseorang berteriak ketakutan. Itu adalah makhluk tertinggi asing yang istimewa, reputasinya tidak terlalu bagus, lebih menyukai serangan mendadak, membuat seseorang ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Dia mengambil tindakan saat ini, berhasil lagi. Kaisar klan yang tertinggi sebagai Cipu agak tidak puas, tapi dia juga tidak banyak bicara. Wajahnya jatuh sedikit, menyerang lebih cepat. Tetua hebat, Senior Meng. Banyak orang merasa ngeri, sangat terkejut. Pada saat yang sama, hati mereka berdesakan di tenggorokan mereka, merasa benar-benar mengerikan, sangat takut bahwa dia akan mati di sini. Meng Tianzeng mengeluarkan raungan panjang. Tombak itu terbang keluar dengan suara peu, membawa darah dalam jumlah besar, meledak di angkasa. Membunuh. Pada saat ini, Meng Tianzeng menyingkirkan inti pedang, busur merah tua muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya, darahnya yang melayang di kehampaan berubah menjadi panah darah, sudah muncul di tangannya. Panjang. Dalam sekejap, matahari dan bulan kehilangan cahaya, dunia kehilangan warna. Saat tali busur itu ditarik kembali, bahkan alam semesta akan runtuh. Retakan besar muncul di mana-mana. Sebuah panah ilahi terbang keluar, berwarna merah tua, bergegas ke Anye Supreme Being. Adegan mengejutkan muncul. Anye Supreme Being sebenarnya tidak bisa menghindarinya, karena seluruh dirinya terkunci di udara, tidak bergerak sama sekali. Pancaran darah mengalir ke langit. Panah ini menembus dahinya, membuat tengkoraknya meledak. Makhluk tertinggi mati. Kemudian, semua jenis adegan tidak teratur muncul di dunia ini, seolah-olah berduka atas kejatuhan makhluk tertinggi.
Tidak ada yang menyangka akan melihat hasil seperti ini. Itu adalah senjata yang digunakan Brother Meng ketika dia masih muda. Tetua King Mu terkejut. Makhluk tertinggi lainnya tergerak juga, sangat terkejut, sangat terguncang. Ketika Meng Tianzeng masih muda, dia menggunakan tubuhnya sebagai benih, tetapi segalanya tidak berjalan dengan sempurna. Pada saat terakhir, sesuatu yang tidak terduga terjadi, hampir menyebabkan dia mati, membuatnya setengah lumpuh untuk waktu yang lama. Pada saat itu, senjatanya adalah busur darah besi, ganas dan menakutkan, tetapi sama seperti dirinya, setengah hancur. Ada desas-desus bahwa metode busur setan terlalu kuat, mengganggu keharmonisan alam, memprovokasi kemarahan surga. Dengan demikian, Meng Tianzeng sendiri juga menderita karena ini, menjadi setengah lumpuh. Itu karena selama busur ini muncul, darah akan mengalir seperti sungai. Selain itu bahhan akan membahayakan vitalitas pengguna, sangat tidak menguntungkan. Tidak ada yang mengharapkan busur ini muncul lagi setelah bertahun-tahun. Ini adalah senjata pertama Meng Tianzeng. Senjata ini tidak menguntungkan. Itu bisa membunuh orang, membunuh bumi, membunuh surga, membunuh makhluk abadi, membunuh diri sendiri. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Hari ini, kalian semua bisa menyerahkan hidup kalian. Meng Tianzeng meraung. Busur besar ditarik ke belakang, busur menjadi sepenuhnya melingkar. Tali busur sedikit bergetar, dan kemudian panah darah terbang keluar. Ini adalah panah yang terkondensasi dari esensi darah Meng Tianzeng, membuat kubah langit meledak dari kekuatannya. Kamu, pakar klan Kaisar Cipu terkejut, dengan cepat mengambil tindakan. Dia memiliki semua jenis harta rahasia pada dirinya juga, tidak percaya pada supranatural, sehingga bersaing dengan Meng Tianzeng. Sayangnya, perisai berharga yang luar biasa meledak. Cipu terkejut. Ini adalah harta yang akan menjadi senjata abadi. Dia merasa sangat sakit di dalam. Pada saat yang sama, ketika dia melindungi dirinya dengan lengannya, itu meledak dari panah. Ia sangat terkejut, karena seketika itu juga gerakan tubuhnya melambat, hanya mampu menjaga dengan lengannya. Dia percaya bahwa jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa bergerak. Gunakan artefak abadi. Makhluk tertinggi lainnya berteriak. Namun, di sisi Imperial Pass, ada orang yang mengaktifkan spanduk perang darah besi, diagram 10 alam dan item lainnya, menghentikan mereka, mengisolasi area itu. Membunuh. Meng Tianzeng bahkan lebih meraung, menarik busurnya dan menarik kembali panah lagi. Garis darah berkilau terbang keluar dari dadanya, kumpulan esensi darah. Dengan suara ci, ia terbang keluar. Makhluk tertinggi yang menggunakan artefak abadi segera meledak sampai mati. Dia tidak punya waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, Meng Tianzeng juga terhuyung-huyung, wajahnya pucat. Harga yang harus dia bayar untuk ini jelas sangat luar biasa. Dia menambahkan panah lain ke haluan. Garis darah cemerlang mengalir keluar dari dadanya lagi, menjadi panah, mengarah ke Cipu Kaisar Klan. Aku katakan sebelumnya bahwa dari masa lalu sampai sekarang, Imperial Pass tidak memiliki kepala, membutuhkan satu dari pihak kamu yang disebut Klan Kaisar sebagai pengorbanan untuk orang mati. Aku akan meminjam milikmu. Meng Tianzeng meraung. Panah ini berwarna merah cemerlang seperti berlian darah, seperti karang merah. Itu sangat indah, tapi menakutkan, bergetar saat bertumpu pada busur raksasa merah tua, siap meluncurkan serangan kapan saja. Ini diproduksi oleh darah esensi, yang mengandung beberapa jenis energi vital, yang mampu membunuh musuh sendiri. Mundur untuk saat ini, orang ini sudah gila. Ada makhluk tertinggi yang meraung dari belakang. Selain itu, Violet Gold Hammer diaktifkan, ingin menggunakannya untuk menyerang Meng Tianzeng. Enyah. Master Qi Hong, Elder King Mo mengambil tindakan, rambut dan janggutnya berdiri tegak, membuatnya terlihat seperti singa yang marah. Saat ini, dia mengendalikan spanduk perang darah besi, mengaduknya. Spanduk besar itu bergerak, dunia bergejolak dalam kekacauan. Dengan suara hong, spanduk yang rusak membesar, menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah seperti tirai surgawi, menutupi segalanya saat menabrak senjata abadi ungu. Dong! Kekosongan bergetar, kilat muncul tanpa henti. Violet Gold Hammer bersinar, meletus dengan kilat, tetapi masih tersambar terbang, menghancurkan dunia ini dan terbang keluar angkasa. Makhluk tertinggi asing itu tidak bisa tidak terluka, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Suaranya sangat dingin ketika dia berkata, artefak abadi yang rusak akan selalu sedikit kurang. Asal-usul Violet Gold Hammer sangat hebat, tapi sayangnya, itu rusak, dihantam oleh spanduk perang darah besi. Kantung langit dan bumi bergerak, dikendalikan oleh makhluk tertinggi asing, bergegas ke depan. Pada saat ini, diagram 10 alam bergegas ke langit, menghadapnya. Keduanya adalah harta tertinggi yang tidak rusak. Bentrokan ini membuat langit dan bumi bergetar, dunia terbelah, seolah-olah dunia baru sedang ditempa. Beberapa garis cahaya terbang, semuanya merusak artefak abadi. Pada akhirnya, kecemerlangan berkedip ke arah Imperial Pass juga. Diagram 10 alam, spanduk perang darah besi, 9 kuali Phoenix, dan lainnya semuanya muncul.
Ini adalah konfrontasi yang hebat, kedua belah pihak sekarang saling berhadapan. Itu karena kedua belah pihak menggenggam artefak abadi, kekuatan yang cukup serasi, hanya beberapa yang akrab dengan mereka. Para kultivator Imperial Pass semuanya tidak yakin, membawa kebencian yang besar. Orang harus memahami bahwa harta abadi ini awalnya milik 9 surga, tetapi setelah pertempuran terakhir, mereka jatuh ke tangan musuh. Semua senjata itu telah disempurnakan, sepenuhnya menjadi harta perang pihak asing. Setelah gangguan ini, ekspresi Cipu yang tertinggi dari Kaisar Klan menjadi sangat jelek. Siapa dia? Dia adalah keturunan Raja Abadi, leluhurnya sebelumnya menggunakan tungku Raja Merah, membunuh Raja Abadi, reputasinya sangat hebat. Namun hari ini, dia dalam keadaan pasif, kehilangan lengan, apalagi membuat orang-orang di pihaknya berpikir bahwa dia bukan tandingan, menggunakan artefak abadi untuk memberikan bantuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, suaranya sepertinya terdengar dari tahun-tahun purba, jauh dan dalam, membawa gelombang kekuatan tipe iblis, meletus dengan cahaya ilahi. Banyak orang berteriak sedih, berjatuhan. Karena artefak abadi berbenturan, jangkauan perlindungan mereka tidak lagi sebesar itu. Banyak orang berteriak, beberapa akan meledak. Untungnya, pihak Imperial Pass tidak memiliki banyak orang, para kultivator yang pergi jauh lebih sedikit daripada pasukan besar pihak lain, jadi mereka semua berada dalam jangkauan perlindungan spanduk perang darah besi dan diagram 10 alam. Makhluk asing itu berteriak sedih, tapi yang benar-benar meledak tidak banyak, karena Cipu dengan cepat menahan suaranya. Meng Tianzheng tidak menunjukkan reaksi apapun, mengumpulkan kekuatan selama ini. Busur besar merah tua ditarik sepenuhnya, panah ilahi darah merah lama menjadi seperti matahari, dipenuhi dengan kecemerlangan, sangat cemerlang. Panah ilahi terlalu mencengangkan. Meng Tianzheng akhirnya melonggarkan cengkeramannya. Setelah terakumulasi begitu lama, energi vitalnya dituangkan ke panah ini, membuatnya sangat kuat dan menakutkan. Tubuh Cipu bergetar. Seperti yang diharapkan, dia disegel lagi. Ini membuatnya benar-benar marah. Dia adalah seseorang dari klan Kaisar yang mulia, namun dia sebenarnya dalam posisi bertahan. Dia meronta-ronta, hamparan darah keluar dari mulutnya, menyembur ke atas tombak surgawinya, mengirimnya tertebas. Ini adalah daunnya yang mencapai artefak berharga, apa yang akan dia andalkan di masa depan untuk menjadi eksistensi abadi. Tombak surgawi bersinar, senjata hitam pekat seperti matahari hitam. Kabut hitam melonjak seperti laut, bergegas menuju panah ilahi itu, ingin benar-benar menghancurkannya berkeping-keping. Meskipun itu adalah panah darah, ketika berbenturan dengan tombak surgawi itu, ia mengeluarkan suara benturan logam yang memekakkan telinga. Percikan terbang ke segala arah, cahaya ilahi mengalir ke langit. Cipu segera merasakan sakit yang luar biasa di dalam, karena pada bilah menakutkan dari tombak surgawi itu, sebuah tombak besar muncul, sebagian dicabut oleh panah darah. Seberapa menakutkan panah ini? Bahkan dia yang merupakan seseorang dari klan Kaisar merasakan gelombang alarm. Itu bahkan lebih tajam dari inti pedang abadi. Dari belakang, mata semut bertanduk surgawi melebar, pada saat yang sama merasa tergerak. Inti pedang abadi selalu bereaksi dan bertahan secara pasif, tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, kata King Yi. Membunuh. Great Elder berteriak, tetapi tidak ada panah yang muncul lagi. Sama seperti mereka semua terkejut, panah darah yang untuk sementara tersebar setelah menabrak tombak surgawi mengembun lagi, berubah menjadi seberkas cahaya suci merah-merah, bergegas menuju makhluk tertinggi klan Kaisar. Cipu terkejut. Dia jelas membubarkan panah ini, namun itu benar-benar muncul kembali. Apalagi gerakan tubuhnya menjadi lamban lagi, gerakannya sulit. Biarkan tanpa pilihan, dia menyemprotkan seteguk besar darah, membentuk pedang suci, mengirimkannya keluar. Pada akhirnya, itu tidak bisa menghentikan panah ini. Itu masih menembak. Terlepas dari ini, metode leluhur yang dia aktifkan juga tidak efektif, penghalang cahaya tidak dapat melindunginya. Cipu mengatupkan giginya, berjuang dengan semua yang dia miliki, bergeser ke samping. Pada akhirnya, dengan suara fu, panah menembus bahunya, meledak di sana. Tubuh Cipu bergetar. Mulai dari bahunya, sebagian kecil tubuhnya meledak, darah menyembur kemana-mana, tulang putih terekspos. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Adegan ini membuat semua orang di medan perang terkejut. Orang harus memahami bahwa ini adalah seseorang dari klan Kaisar, yang dikenal tak terkalahkan. Dia adalah sosok yang tak tertandingi yang terlibat justru demi klan asing. Hari ini, dia diundang ke sini untuk mengintimidasi Imperial Pass, menunjukkan kekuatan ilahi yang tak terhentikan, namun pada akhirnya, dia terluka oleh orang lain hingga tingkat ini. Kondisi Cipu terlalu menyedihkan, separuh tubuhnya hampir hancur, menderita luka serius. Ho! Seluruh tubuh Cipu melonjak dengan energi esensi. Garis demi garis pancaran darah menyembur keluar, mengungkapkan kecemerlangan 5 warna. Ini adalah jenis darah khusus. Luka-lukanya sembuh, lengan yang patah muncul kembali. Aku sudah mengatakan bahwa aku ingin mengambil kepalamu, jadi itu pasti akan terjadi.
Meng Tianzheng berkata dengan dingin. Meskipun wajahnya pucat, kurang warna, dia tampak lebih bermartabat. Dia tampak seperti berada di tahun-tahun emasnya, berusia 20 tahun, sangat heroik dalam penampilan. Armor emas yang rusak hancur berkeping-keping, membuatnya terlihat seperti dewa perang. Seolah-olah kilat dingin berkelap-kelip di dalam matanya, memberikan perasaan ganas. Meng Tianzheng akan menyerang sekali lagi, bunuh Cipu di sini. Kamu berani? Makhluk tertinggi asing berteriak, semuanya mengaktifkan artefak abadi bersama, ingin ikut campur. Pada akhirnya, tetua King Mu dan yang lainnya juga pindah. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kekuatan senjata abadi mereka sedikit lebih besar. Energi abadi meluap, kedua belah pihak bentrok. Adegan ini sangat menakutkan, bahkan ketika dunia diciptakan, seharusnya tidak lebih dibesar-besarkan dari ini. Ada bintang-bintang besar yang jatuh, meledak di sepanjang jalan. Pada akhirnya, mereka masih hanya bisa saling berhadapan, tidak mampu menghadapi pihak lain. Membunuh. Akhirnya, ada makhluk tertinggi asing yang tidak bisa menahan diri lagi. Dengan senjata di tangan, mereka bergegas membunuh tetua agung, karena mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Cipu. Meskipun mereka semua makhluk tertinggi, status Cipu terlalu luar biasa, keturunan dari keberadaan yang tak tertandingi yang telah membunuh Raja Abadi, keturunan Kaisar Klan Sejati. Jika dia mati, masalahnya akan sangat besar. Siapapun yang datang, siapapun yang akan kubunuh. Benar saja, pada saat ini, Meng Tianzheng seperti iblis gila, rambut hitamnya menari-nari dengan gila. Dia menarik busurnya lagi, menembak ke arah dua orang yang bergegas mendekat. Kali ini, gerakannya sangat cepat, tidak mengumpulkan kekuatan lagi. Garis esensi darah mengalir keluar dari dadanya, membuat ekspresinya semakin pucat. Namun, aura pertempurannya malah menjadi lebih besar. Dia meraung, bunuh. Pancaran darah mengalir ke langit, kekuatan panah ini luar biasa hebat. Makhluk tertinggi yang bergegas awalnya arogan, tidak percaya pada supranatural, tapi sekarang, ekspresinya berubah. Tubuhnya terpenjara, sangat sulit untuk digerakkan. Panah ini melesat lurus ke ruang di antara alisnya. Itu melewati langsung menghapus roh primordialnya. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai pecah inci demi inci, dengan cepat hancur, dan kemudian meledak, menjadi semburan kabut berdarah. Teknik mengerikan macam apa ini? Mengapa ini menakutkan? Makhluk-makhluk tertinggi lainnya sekarang juga waspada, merasa ini sulit dipercaya. Bunuh orang, bunuh bumi, bunuh surga, bunuh makhluk abadi, bunuh diri. Di kejauhan, tetua King Mu menghela nafas panjang, menunjukkan ekspresi khawatir, karena dia tahu betapa menakutkannya busur besar berwarna merah tua itu. Ketika Meng Tianzheng membunuh musuh, dia harus membayar harganya sendiri. Satu kesalahan dan dia benar-benar akan berakhir dengan bunuh diri. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Meng Tianzheng berteriak. Itu karena ada dua makhluk tertinggi yang bergegas, ingin membunuhnya. Yang satu sekarang sudah mati, sementara yang lain ingin lari. Namun, Meng Tianzheng tidak ragu sama sekali. Panah darah lain ditarik keluar dari dadanya dan ditembakkan. Itu adalah hasil yang sama, tidak dapat menghindarinya. Ketika panah ini menembak ke punggung orang ini, itu mengunci tubuh, roh primordial tidak dapat melarikan diri. Kemudian, seluruh tubuh meledak, tubuh dan jiwa hancur. Orang ini benar-benar gila karena membunuh, dalam keadaan yang aneh. Siapa tahu, dia benar-benar mungkin akan bunuh diri. Seseorang berkata dengan suara gemetar di sisi lain. Dewa masih akan dibunuh, Buddha masih akan dibunuh. Saat ini, inilah yang dirasakan Meng Tianzheng. Sudah waktunya untuk menjadi giliranmu. Meng Tianzheng mengeluarkan panah darah lain dari dadanya, yang ini jelas tidak lagi merah terang, sangat gelap. Semua esensi darahmu telah habis, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berjuang. Sudah waktunya bagiku untuk membunuhmu. Kaisar klan yang tertinggi, Cipu berkata dengan suara dingin dan dalam. Dia mengambil inisiatif untuk membantai jalannya, mengacungkan tombak surgawi, meretas. Aku adalah orang yang menepati janjiku, kepalamu adalah milikku. Meng Tianzheng berkata dengan dingin. Dia mengendurkan tali busur, mengirimkan panah ilahi yang tidak terlalu merah itu terbang keluar. Cipu segera terkejut. Panah ini sepertinya tidak cukup merah, kekurangan esensi darah, tetapi kekuatannya tidak berkurang sama sekali, membuat tubuhnya lesu sekali lagi. Merusak. Dia meraung. Dadanya bergetar, dan kemudian dari mulutnya, seteguk darah khusus mengalir keluar. Itu bersinar dengan kecemerlangan 5 warna yang mempesona, sangat menakutkan. Ini adalah darah seseorang dari klan Kaisar. Pada kenyataannya, darah di dalam tubuhnya awalnya berwarna 5, hanya saja merah adalah warna utama secara normal. Sekarang, keunikan darah 5 warna terungkap. Itu membawa aura abadi, kekuatan melonjak, tak terbatas dan tak terukur. Ini adalah darah leluhur, darah berharga langka yang diturunkan dari klannya, di dalamnya terdapat fragmen-fragmen jejak yang tidak dapat mati. Sedikit darah ini terus berubah,
menghasilkan semua jenis adegan dari ciptaan dunia. Panah darah dihentikan, dan kemudian menjadi lebih redup. Itu sedang terhapus. Menghadapi darah dengan darah, beberapa esensi darahku telah diwarisi dari Raja Abadi. Meskipun aku tidak bisa mengaktifkannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan esensi darahmu. Cipu berkata dengan bangga. Panah darah sedang dihapus, pada akhirnya, itu menjadi benar-benar redup tanpa cahaya, meledak terpisah. Begitu meledak, senyum Cipu membeku. Itu karena gelombang energi menakutkan menembus tubuhnya, merobeknya. Mengapa? Dia tidak mengerti. Esensi darah 5 warnanya jelas sudah melelehkan panah ini, jadi mengapa dia masih menderita? Cipu masih belum mati, tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, sepenuhnya tersegel. Esensi darah Meng Tianzheng tidak memasuki tubuhnya, tetapi gelombang kekuatan mengerikan menembus, menghancurkan kekuatan hidupnya. Garis keturunanmu memang kuat, layak menjadi keturunan Raja Abadi, namun, ini tidak berarti banyak. Yang penting adalah aura pertempuran aku, kekuatan aku hanya meminjam kekuatan esensi darah. Aku kuat karena aku, bukan karena garis keturunan aku. Meng Tianzheng berkata dengan dingin. Dia melangkah maju. Inti pedang abadi muncul di tangannya lagi, pedang suci mengacungkan. Dengan suara fu, kepala Cipu dicabut. Aku akan meminjam kepalamu. Meng Tianzheng berteriak. Dia benar-benar menyingkirkan kepala seseorang dari klan Kaisar, akan menggunakannya sebagai persembahan kepada para pendahulu hebat dan roh heroik yang berjuang sampai mati di gurun besar ini di masa lalu.